kaifa la takunu amanan, bagaimana mungkin wirid atau doa tersebut tidak memberikan keamanan. Wa qad ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas pernah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Sungguh kata Nabi, doa saudaraku Yunus merupakan satu keajaiban. Doa saudaraku Yunus adalah sebuah keajaiban. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dan bagaimana fadilah, keutamaan dari doa Zunnun Nabiullah Yunus alaihi salam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 87. Bagaimana fadilahnya, apa saja keutamaannya, maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, mendapatkan karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah, pertolongan Allah, dan digolongkan orang-orang yang selamat dan bahagia fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian,
Pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah tentang doa Dhunnun, doa Nabiullah Yunus alaihissalam yang telah diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 87. Sahabatku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuji doa Nabiullah Yunus alaihissalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Waqad ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu alaihi salatu wassalam maqal. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Sungguh, kata Nabi, doa saudaraku Yunus merupakan satu doa yang ajaib. Doa dari saudaraku Yunus adalah sebuah keajaiban. Kenapa demikian, kata Nabi? Awalhu tahlil. Yang awal, jadi doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, di dalam surah Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta, ini tahlil. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, wahai Allah, kecuali Engkau. Jadi ini tahlil, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat doa ini ajaib. Jadi nanti sungguh luar biasa doa ini kalau bisa diucapkan atau diamalkan. Wa ausatuhu tasbih, dan pertengahan doa Yunus ini tasbih, memuji Allah. Yang pertama, la ilaha illa anta, tauhid, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi, doa yang ajaib. Kemudian wa akhiruhu iqraran bidzambi. Akhir dari doa ini satu pernyataan yang jujur, satu pernyataan, satu ikrar bahwa ia termasuk orang-orang yang berdosa. Ia termasuk orang-orang yang mempunyai dosa. Ini yang dikatakan oleh Nabi, ini merupakan doa yang ajaib. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Sungguh doa saudaraku Yunus adalah sebuah keajaiban. Keajaiban apa? Tentunya ada fadilah yang besar di dalamnya. Ada fadilah, ada keutamaan yang besar di dalamnya. Maka di dalam Khazinatul Asrar, kitab Khazinatul Asrar, ma da'a bihi mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun fi yaumi thalathati marrat illa stajiba lahu ila ghairi dhalik minal ahadithil majmu'ah fi Khazinatul Asrar. Jadi sampai di dalam kitab Khazinatul Asrar diterangkan, siapa yang membaca doa ini 3 hari, orang yang membaca doa ini 3 hari dalam keadaan mahmum, sedih, mahmum, satu penderitaan yang luar biasa, makrubun, sumpek, kalut,
di dalam 3 hari dia berdoa memakai ini kepada Allah, illa stajiba lahu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Ini satu keajaiban doa Nabiullah Yunus alaihissalam. Di dalam ijazah yang pernah diberikan kepada saya, ulama al-hikmah memberikan satu tata cara atau kaifiyah menggunakan doa Nabi Yunus alaihissalam. Ada banyak cara yang ditawarkan oleh ulama al-hikmah. Ada yang dibaca 40 kali selama 40 hari. Ada yang dibaca 100 kali dan lain sebagainya. Saya pilih salah satu kaifiyah yang sangat mustajabah, yang sudah banyak ditajribah, tetapi mengamalkannya ketika malam hari di atas jam 12 ketika sholat tahajud boleh, yaitu yang pertama melakukan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, pertama membaca Fatihah, yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Niatnya sholat liqodoil hajat, usolli sunnatan liqodoil hajat rakaataini. Jadi sholatnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Usolli sunnatan liqodoil hajat rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Sujud, ruku, sujud, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, lalu membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Jadi yang pertama 10 kali, rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Kemudian ruku, sujud, salam. Setelah itu berdiri lagi, melakukan sholat hajat 2 rakaat lagi. Sholli sunnatal liqodoil hajah rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Jadi tadi 10 kali, 20 kali, sekarang 30 kali. Kemudian setelah itu ruku, sujud, lalu berdiri lagi, membaca Fatihah lagi, lalu membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Ini termasuk sholat hajat yang sudah sangat masyhur. Ini diajarkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi sholat hajat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Rakaat pertama membaca Fatihah Al-Ikhlas 10, rakaat kedua membaca Fatihah Al-Ikhlas 20, lalu rakaat yang ketiga atau rakaat yang pertama mengulang sholat hajat lagi, baca 30, kemudian rakaat terakhir Fatihah terus membaca Al-Ikhlas 40 kali. Kemudian ini kaifiyah yang diajarkan. Setelah melakukan sholat hajat tersebut, sudah salam, kemudian tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terserah redaksinya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Atau kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, aku hadiahkan bacaan Fatihah ini untuk Nabi Muhammad atau untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah boleh. Jadi pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku hadiahkan bacaan Fatihah saya ini untuk kanjeng Nabi, untuk Nabi Muhammad. Al-Fatihah boleh. Kemudian Fatihah yang kedua yang diajarkan oleh ulama al-hikmah kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa ila hadratin Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Boleh. 1 kali saja baca Fatihah kepada Nabi 1 kali, baca kepada Syekh Abdul Qadir
1 kali. Saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya hadiahkan bacaan Fatihah saya yang kedua ini untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Boleh. Lalu baca Fatihah. Kemudian setelah Fatihah kedua, Fatihah yang ketiga. Ila hadratin Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus dikirim Fatihah karena yang punya doa ini. Ila hadratin Nabiullah Yunus alaihi salam. Al-Fatihah. Kemudian baca Fatihah. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku hadiahkan bacaan Fatihah saya yang ketiga ini untuk Nabiullah Yunus alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Kemudian setelah 3 kali membaca wasilah Fatihah, kemudian baru membaca doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1000 kali. Tidak lama, tidak sampai setengah jam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau tidak kuat 1000 kali, boleh 500. Kalau tidak kuat 500, boleh 313. Ya. Kemudian setelah membaca 1000 kali atau 500 kali atau 313, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 300 kali. Kalau tidak kuat boleh 100 kali. Ya. Lakukan istiqomah minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Sesudah selesai wirid tadi, ya, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu memanjatkan hajatnya kepada Allah. Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya mohon kepadamu. Nanti saya tulis dalam deskripsi atau di akhir YouTube saya. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan perantara nabimu, Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya, nanti redaksinya saya tulis. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan perantara nabimu, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam. Kemudian panggil Nabi Yunus. Panggil Nabi Yunus. Nabi itu wali saja tidak meninggal, apalagi Nabi. Panggil Nabi Yunus. Ini yang diajarkan. Hai Nabi Yunus. Ya boleh pelan. Nanti kalau terlalu keras, yang tidur bangun nanti. Karena harus malam hari ini, harus malam hari. Di atas jam 12. Hai Nabi Yunus, saya baca doamu ketika menderita di telan ikan. Maka berikanlah aku khasiat dan fadilah dan barokah doa tersebut. Berikanlah aku khasiat, fadilah, dan barokah doa tersebut. Penuhilah hajatku sehingga aku dapat membayar hutangku misalnya. Penuhilah hajatku dengan izin Allah sehingga aku dapat membayar hutangku yang cukup banyak. Sebutkan nilainya kalau itu hutang atau hajat apapun, ya, sehingga aku dapat penuhilah hajatku dengan izin Allah sehingga aku terserah. Doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti saya tuliskan redaksinya, ya, di akhir YouTube saya. Ini yang diajarkan. Jadi saya ulangi,
lakukan pada malam hari di atas jam 12, tahajud dulu boleh, kemudian sholat hajat 2 rakaat, 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, rakaat pertama Fatihah baca kulhu 10 kali, rakaat kedua Fatihah kulhu 20, kemudian sholat hajat lagi, setelah Fatihah baca kulhu 30, kemudian yang keempat baca kulhu 40 kali. Kemudian Fatihah 3 kali, yang pertama kepada Nabi, yang kedua kepada Sayyidul Qadir, dan yang ketiga kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kemudian berdoa dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1000 kali. Ini yang lebih utama karena ijazahnya 1000 kali. Kalau tidak kuat Ustaz, boleh separuh 500. Kalau tidak kuat Ustaz 313. Ya. Kalau tidak kuat lagi Ustaz 100. Tapi harus tiap hari dilakukan. Melakukannya tiap hari. Kalau bisa, kalau dibaca 100, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Kalau dibaca 100, maka melakukannya 40 hari. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca 300 kali. Kalau tidak kuat dibaca 100 kali. Minimal 3 hari, lebih baik 7 hari, sempurnanya 40 hari. Allah akan memberikan jalan keluar. Fastajabna lahu. Yang di surah Yunus Al-Anbiya 88, fastajabna lahu. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Jadi kita mengambil keberkahan dari doa Nabi Yunus alaihissalam. Ambil berkahnya. Nanti saya cari cara doanya. Panggil nanti Nabi Yunus. Dengan izin Allah, penuhilah hajatku wahai Nabi Yunus. Dengan izin Allah. Sehingga aku dapat membayar hutangku sebesar sekian. Sehingga aku dapat misalkan masuk apa, sehingga aku bisa membuat rumah, sehingga aku bisa beli mobil dan lain sebagainya. Sesuai dengan hajatnya masing-masing. Inilah salah satu yang diajarkan kepada saya dari ulama al-hikmah, dari guru saya tercinta ya Abdul Hanan Wakian, dari Kiai Mas Dawam Mukarram Sitosono Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.